Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sambung pembelajaran kita kemarin mengenai bilangan-bilangan tidak terdefinisi. Sedikit saya ulangi, bilangan tak terdefinisi ada dua, ada tak berhingga, ada tak tentu. Hari ini kita akan bahas dalam video ini kita akan bahas yang kedua, yaitu tak tentu. Kemarin kita sudah pelajari yang tak berhingga. Tak berhingga adalah suatu bilangan yang sangat besar yang didapat dari suatu bilangan positif dibagi dengan 0. Ya, jadi ini hasilnya tak hingga. Kalau dia suatu bilangan negatif, maka hasilnya akan minus tak hingga. Oke. Tapi akan berbeda hasilnya jika kita menghitung 0 dibagi 0. Nah, ini jawabannya bukan tak hingga tapi tak tentu. Oke. Penjelasan mengenai pembagian suatu bilangan positif dengan 0 kemarin sudah kita dapat, yaitu apabila kita mengurangkan dengan 0 berkali-kali, misalkan suatu A dikurangi dengan 0, maka karena pembagian adalah pengurangan berulang yang dapat dihentikan ketika hasilnya telah mencapai 0, maka banyaknya pengurangan yang terjadi hingga ini mencapai angka 0 adalah tidak hingga banyaknya. Berbeda dengan pembagian bilangan biasa, bilangan tidak 0 ya, maka dia akan berhenti pada satu titik. Katakanlah 12 bagi 4. 12 bagi 4, kenapa dapat hasilnya 3? Karena 12 dikurangi 4 berkali-kali akan menghasilkan akan menghasilkan 0 ya. 4 kurang 4, 0 lah. Ketika didapat 0, maka kita hitung berapa banyaknya pengurangan yang kita lakukan. Karena di sini 3, maka jawaban 12 bagi 4 adalah 3. Dengan alasan yang sama tadi, itulah makanya suatu bilangan positif dibagi 0 akan menghasilkan tak hingga, yaitu bilangan yang sangat besar jumlahnya karena hasilnya tidak kunjung mencapai 0. Tapi berbeda dengan 0 per 0, dan kita akan lihat mengapa 0 per 0 disebut tak tentu. Ketika kita mencari 12 bagi 4, sebenarnya kita sedang mencari, seperti yang saya sebutkan dalam video sebelumnya, 4 dikali berapa hasilnya sama dengan 12. Ketika kita mengetahui 4 dikali 3 sama dengan 12, maka 12 bagi 4-nya hasilnya 3. Nah, sekali lagi, kalau ketika kita mencari misalnya 27 dibagi 9, kita mencari 9 dikali berapa hasilnya sama dengan 27. Ketika kita mengetahui 9 dikali berapa, 9 dikali 3, maka ini hasilnya 27 per 9-nya adalah 3 juga. Maka 3 ini boleh kita nyatakan sebagai 12 per 4, boleh juga kita nyatakan sebagai 27 per 9 karena hasilnya sama. Apabila ini belum cukup meyakinkan, sekali lagi 91 per 13, berapakah hasilnya? Maka dalam pikiran kita sedang mencari 13 dikali berapa supaya hasilnya 91. Ternyata jawabannya 13 kali 7. Maka 91 per 13 tadi kita jawab sama dengan 7. Oke ya. Nah, jika dianalogikan dengan perhitungan yang sama, maka ketika kita memikirkan 0 per 0, kita sejatinya sedang memikirkan 0 dikali berapa supaya hasilnya 0. Pertanyaan saya, apakah kalau saya isi sama dengan 3 hasilnya benar? Benar, 0 kali 3 memang 0. Maka 0 per 0 ini boleh kita jawab 3. Nah, oke ya.
Kalau kita memakai istilah penyeberangan, maka ini nolnya diseberangkan 3, ini sama dengan 0 per 0. Nah, begitulah kira-kira. Oke. Kemudian lagi. Apakah boleh saya isi 0 ini sama dengan 0 kali sekian sama dengan 0? Maka saya isi ini 4. Jawabannya benar juga. Apakah boleh saya isi 0 kali 5 sama dengan 0? Jawabannya boleh juga. Kenapa? Karena siapapun dikalikan dengan 0, hasilnya selalu 0. Maka siapapun adalah jawaban dari 0 per 0. Tidak seperti yang lain yang solusinya tunggal. Jawaban dari 0 per 0 ini bisa banyak. Bisa 3, atau 4, atau 5. Bahkan dia tidak bisa dibilang atau ya. Dia ini semuanya. Berapapun kita tuliskan dalam 0 per 0, maka itu adalah jawabannya. Maka ini tidak bisa kita sebutkan 3 atau 4 atau 5. Kita harus menyebutkan seluruh jawabannya dalam satu ekspresi saja, yaitulah dia kita sebut tak tentu. Kenapa tak tentu? Karena 1 memenuhi, 2 memenuhi, 3 memenuhi, 2,5 memenuhi, 100 memenuhi, minus 100 memenuhi. Semua bilangan, bahkan tidak hanya yang real, yang imajiner juga kalau dikali 0 ya 0. Nah, inilah menariknya angka 0. Dia meniadakan semuanya. Semua tenggelam ketika dikalikan dengan angka 0. Maka 0 per 0 adalah suatu bilangan yang tidak tentu hasilnya. Bisa segini, bisa segitu. Oke. Itulah dia kenapa disebut tak tentu. Nah, ada banyak ekspresi-ekspresi lain yang menghasilkan bilangan tak tentu, tidak hanya 0 per 0 saja. Misalkan kita tahu bahwa 1 dipangkatkan berapapun hasilnya selalu 1. Maka ketika kita ekspresikan A ini sebagai 1 log 1 basis 1 gitu ya, cara baku mengatakannya, maka ini juga menghasilkan suatu ketidaktentuan. Sama tak tentunya dengan 0 per 0. Kemudian ada lagi ekspresi lain, tak hingga ditambah tak hingga, tambah suatu bilangan maka hasil tak hingga. Berapapun bilangan ini, maka tak hingga kurang tak hingga juga menghasilkan bilangan tak tentu. Jadi kalau mau didata siapa-siapa saja yang menghasilkan tak tentu, kita punya beberapa daftar. 0 kali tak hingga kurang tak hingga